Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana wanfa'na 'ala ma 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Usikum bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin hadirat Bapak Ibu jamaah akad pagi yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pagi hari ini Allah pertemukan kita di majelis ilmu. Kita berdoa semoga lewat perantara majelis ilmu di pagi hari ini Allah berikan kebahagiaan dalam hati kita, kemudian Allah berikan rahmat dan kasih sayangnya, serta kita semoga dimudahkan untuk masuk surga. Karena salah satu pintu yang paling gampang orang masuk surga itu lewat jalur pengajian. Dalam hadis Nabi mengatakan, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahala wa bi tariqan ilal jannah. Siapa yang mau datang di majelis ilmu, maka usaha dia dalam hadir tadi akan dimudahkan baginya untuk masuk surga. Karena dia ketemu dengan banyak orang soleh, dia dapat doa dari para malaikat. Kemudian juga hadirnya kita, ini berarti tanda Allah menghendaki kita menjadi hamba yang baik. Karena ada nasihat dari Imam Syafi'i, standar manusia itu yang paling rendah, dia dikatakan manusia yang baik, itu cinta dengan ilmu. Beliau mengatakan aslu min jami'il khair hubbul ilmi wa aslu min jami'il syarr hubbud dunya. Pokok dari seluruh kebaikan di muka bumi ini senang dengan ilmu. Dan bukti senang dengan ilmu itu dia hadir di majelis ilmu itu. Dan pokok dari seluruh keburukan itu adalah hubbud dunya, cinta dengan dunia. Makanya adab para thalibul ilmi, para penuntut ilmu, orang yang mencari ilmu, itu etikanya adalah dia zuhud dan kemudian tidak ambisi besar kepada dunia, qanaah ya. Jadi adab orang yang mencari ilmu itu qanaah terhadap dunia. Karena orang yang ambisinya besar kepada dunia itu rata-rata nanti ilmu agamanya masih kacau. Karena mencari ilmu sama mencari dunia ini sama-sama ambisi yang enggak ada puasnya. Kata Imam Syafi'i, syai'ani lam yasba'ani. Ada dua hal yang membuat manusia itu enggak pernah kenyang, enaknya kurang terus. Yang pertama thalibul ilmi, para pemburu ilmu. Orang yang semangat mencari ilmu itu enggak ada puasnya. Tambah ilmu, tambah kurang, tambah pinter, tambah kurang. Jadi pengen ngaji terus. Kemudian yang kedua thalibud dunia, para pemburu dunia. Orang yang ambisi dunia itu juga enggak ada puasnya. Walaupun wis sugih ya tambah pengen numpuk-numpuk harta terus. Makanya ya obatnya dengan qanaah. Kalau dia enggak qanaah itu biasanya ilmu agamanya kalah. Maka orang yang mentingkan akhirat nanti dunianya akan dicukupkan. Tapi kalau mentingkan dunia nanti ilmu agamanya masih kalah. Gitu ya kata Ali bin Abi Thalib, man ahabbahul akhirah ad-darahud dunya. Man ahabbahul dunya ad-darahul akhirah. Siapa yang dia sangat ambisi kepada dunia, maka akhiratnya kalah. Tapi kalau dia ambisi kepada akhirat, maka dunia akan dicukupkan oleh Allah Ta'ala. Jangan tonton para ustadz, para kiai yang ilmu agamanya bagus, itu insya Allah dunianya dibaikkan oleh Allah Ta'ala. Tapi orang yang pemburu dunia, itu rata-rata sholatnya, ibadahnya jadi rusak semuanya. Jemaah rahimahullah, di pagi hari ini karena kita ini berkaitan di bulan Muharram ya. Saya tadi dibeseni panitia ini suruh nyinggung berkaitan itu. Sebetulnya amalan yang paling memudahkan manusia masuk surga itu ya ada 8. Ini poin yang pengen saya sampaikan sebetulnya. Cuman kebetulan cocok karena apa? Yang membuat kita gampang masuk surga itu yang paling mudah itu nomor 1 dia mati dalam keadaan tidak berbuat syirik, itu aja. Nabi mengatakan man mata la yusyrik billahi syai'an dakhalal jannah. Siapa yang mati status dia itu tidak melakukan syirik,
Gampang banget itu masuk surga. Ini Bapak Ibu pengen masuk surga semua toh? Gampang. Penting aja sirik ngono tok. Yakin demi Allah pasti masuk surga. Gimana kalau dia preman tukang maksiat, apakah masuk surga? Iya. Sepenting orang sirik loh ya. Berarti dia gimana dengan ayat kalau dia berbuat dosa akan dibalas? Iya, dosa ya dibalas. Cuman kalau nggak sirik, nanti dia dibalasnya di neraka nggak terlalu lama. Jadi di neraka paling setahun atau 2 tahun, ya gitu ya. Atau sehari gitu aja. Padahal sehari di neraka itu sama dengan 1000 tahun di dunia. Jadi di sana setengah hari saja, ya sekitar 500 tahun. Ya. Tapi dia kan nggak abadi di neraka itu, karena dia tidak sirik, maka dia di neraka itu statusnya adalah mujaziin, dijaza atau dibalas atas dosanya. Nanti nek kira-kira dosanya itu sudah jumbuh, nek bahasa Inggrisnya itu wis jumbuh dengan hukumannya, maka nanti dia akan dimaafkan, kemudian dimasukkan surga. Itu yang disebut oleh Nabi sebagai jahannamiyun, ex penduduk jahanam. Jadi ada ex preman Solo, ada ex preso, ex preman pasar Bekonang, itu saya pernah ngisi. Ada ex jahanam, yaitu mantan-mantan penduduk jahanam. Siapa mereka? Orang mukmin yang dia mati masih membawa dosa, tapi tidak sirik, maka dia walaupun sebanyak apapun dosanya akan diampuni oleh Allah Ta'ala setelah disiksa. Tapi kemudian kalau dia sirik, Allah nggak bakal ngampuni, berlandaskan ayat innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa sirik, wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Tapi Allah akan ngampuni dosa sing penting selain sirik itu, gitu ya. Nah, kaitan dengan bulan Suro ini ya, itu memang ritual dan keyakinan orang Jawa. Saya kan tinggalnya di wilayah Gunung Lawu, jadi betul-betul terasa betul ya. Dulu di awal-awal itu memang ritual-ritual ini begitu banyak. Nggak boleh mantu, nggak boleh nikah, nggak boleh gawe omah, nggak boleh. Sampai kepala KUA itu teman saya Pak Rosid namanya itu dia buka gratis untuk nikah bulan Suro. Ternyata ya tetap nggak ada yang daftar. Padahal jadi gratis loh gue. Ya padahal kalau kita melakukan ibadah di bulan Muharram itu pahalanya lebih besar loh Pak. Karena Muharram itu termasuk satu di antara daftar bulan suci. Allah mengatakan inna iddatas syuhur indallahi isnasara syahra. Bilangan bulan dalam Islam itu ada 12. Minha arba'ata hurum. Nah, di antara 12 bulan itu ada 4 yang dipilih Allah sebagai bulan suci. 4 itu ya salah satunya bulan Muharram. Di situ Nabi mengatakan salasah asra ayyam al-mufaddalah. Ada 10 hari yang itu akan dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Jangan melakukan amalan di 10 hari ini, itu pahalanya jauh lebih besar dibanding bulan-bulan yang lain. Dan 10 hari itu semuanya di bulan suci. Pertama, al-asra ayyam fil muharram, 10 hari di bulan Muharram. Makanya disebut suro. Suro itu dari kata asyra, artinya 10. Sampai Allah menggunakan untuk sumpah. Itu ya. Kemudian yang kedua, al-asra ayyam fi dzulhijjah, 10 hari di bulan Dzulhijjah. Ini juga digunakan oleh Allah untuk sumpah. Dalam surat Al-Fajr itu ada wal fajri walayalin asrah, demi fajar dan demi 10 hari bulan Dzulhijjah. Nah yang ketiga adalah 10 hari di bulan Ramadan. Saya yakin bapak-bapak mesti meyakini di antara 3-10 hari mesti yang paling mulia adalah 10 hari bulan Ramadan gitu. Semuanya mesti sepakat itu. Kalau ditanya apakah betul, kalau malamnya iya, kalau malamnya karena memang 10 hari Ramadan adalah Lailatul Qadar. Tapi kalau siangnya itu kata Ali bin Abi Thalib, itu siangnya lebih afdal 10 hari Dzulhijjah karena di situ ada Yaumul Arafah, ada wukuf, kemudian ada haji akbarnya, kemudian itu sebagai standar kebaikan manusia dalam setahun. Kan ada hadis yang menjelaskan bahwa semua amal dihitung dari penutupannya. Kalau kehidupan kita selama hidup itu penutupannya pas mau mati. Kalau su'ul khotimah walaupun dia rajin ibadah kok penutupannya su'ul khotimah, maka mati dalam keadaan buruk itu. Kalau setahun itu ngeceknya pada Yaumul Arafah. Kalau bulanan ngeceknya Ayamul Bid. Kalau mingguan ngeceknya hari Jumat. Kalau harian dikatakan baik itu ngeceknya ketika mau tidur. Nah, gitu. Makanya kita pilih waktu-waktu itu. Setan bermain sangat intens itu di poin-poin ini karena itu penutupan semuanya. Kalau harian mau tidur, makanya setan selalu main itu ketika mau tidur supaya menutup hari kita dengan keburukan itu ya. Nah maka
di antara 30 hari itu mungkin kita nganggapnya yang paling afdol Ramadan, padahal Dzulhijjah juga lebih afdol kalau siangnya. Nah kemudian kaitan Muharram ini juga nggak kalah utama, karena hampir semua peristiwa penting di zaman dulu itu terjadinya di bulan Muharram. Coba antum lihat ya, ketika Allah menciptakan dunia pertama kali ya, itu harinya Jumat tapi bulannya disebutkan bulan Muharram. Kemudian Nabi Adam melanggar sampai diturunkan dari surga karena melakukan satu dosa, yaitu makan buah yang haram, dalam riwayat cuman sak cokotan. Itu saja dikeluarkan dari surga. Dosanya cuma satu, itu pun nggak banyak, ya, cuma satu gigitan. Itu kemudian menjadikan dikeluarkan dari surga. Itu bulan Muharram. Kita pengen masuk surga, dosanya pirang-pirang, di bulan baleni, misalnya makan haram orang gursak cokotan 5 kintal, 7 kintal, ngono kuwi ya. Nah kemudian coba antum lihat lagi peristiwa Nabi Nuh. Nabi Nuh itu perintah buat kapal, yaitu bulan Muharram. Sampai kemudian kapal jadi itu berapa tahun berikutnya, itu sampai kemudian terjadi banjir besar dan terdamparnya kapal Nabi Nuh itu juga di bulan Muharram. Nabi Yunus itu ketika dimakan ikan paus, ya, kemudian dikeluarkan itu juga di bulan Muharram. Sampai Allah mengatakan faltaqahu ya alal haud, ndaklah aku perintahkan kepada ikan paus untuk menelan. Faltaqo itu makan tapi enggak dikunyah. Coba bayangin nek perintahnya karo kon mamah ngono ora remuk kuwi Nabi lemanganke faltaqo kon nek basa Jawane malah pas kuwi nek dimamah ngono kan remuk dilek langsung ya. Nek diuntal kekasaran. Tapi enggak, wong namanya ikan yang nguntal memang ya toh. Kalau ikan gede itu ya toh, itu kan langsung dilek utuh itu loh. Nah itu ketika bulan Muharram. Kemudian antum lihat lagi Nabi Ibrahim dibakar diselamatkan Allah juga bulan Muharram. Peristiwa hijrah juga di bulan Muharram. Hampir semua peristiwa penting itu bulan Muharram. Tapi anehnya nang Jawa bulan Muharram ki malah dadi bulan panggebluk, bahaya. Akhirnya kuwabe ritual ora entuk mantu, engko nek bahaya iki sasi suro gawe omah ya panggebluk ini hari sial. Sampai kemudian Nabi mengatakan la adwa wala hammata wala nau'a wala tiarata wala nau' wala safar. Enggak ada panggebluk. Adwa itu penyakit karena bulan tertentu atau karena kematian atau kelahiran tertentu. Misalnya anak kita panas karena kelahiran seseorang, itu Nabi mengatakan adwa itu panggebluk yang itu kalau diyakini sampai mati dia termasuk punya keyakinan syirik. Wong Nabi ketika anaknya meninggal itu ya, kemudian saat itu terjadi gerhana. Nabi khutbahnya apa? Mengatakan inna syamsa wal qamar la ayatun min ayatillah. Ketahuilah bahwa langit, bulan, matahari ini tanda keajaiban Allah Ta'ala. Enggak ada kaitannya dengan kematian dan kelahiran seseorang. Itu Nabi sampaikan. Karena saat itu putra beliau namanya Ibrahim meninggal. Saat itu terjadi gerhana sampai Nabi mengatakan sholat gerhana dan Nabi khutbah ini gerhana ini enggak ada kaitannya dengan kematian anak saya. Gitu. Supaya diantisipasi, jangan sampai dikait-kaitkan. Kemarin tonggoku nglangsar ngono kuwi ya to ayakno malam Jumat Kliwon lho iki sasi suro. Memang wingi kan sakral wingi kae ya to, karena kebetulan malam 1 suro kuwi pas tanggal sijinya itu malam Jumat Kliwon. Suro wis sangar, tambah meneh malam Jumat sangar, tambah meneh Kliwon lho iki tambah sangar. Lah kok anake nglangsar. Padahal memang ling ngepit ke tak tonton bocah ke yap-yapan ngono kae modele. Wong tur dalan iki nglumut. Lah kok yang dadak dijontit-jontit ke. Ha syukur jelungup ngono ki wong ter anak-anak musik metisil mbok de ngono. Kok ngono kowe iki ora iki masalahe malam suro ngono gitu. Oh alah jenenge wong enek radong ya kaya ngono kuwi. Jamaah rahimakumullah, ini kalau diyakini sampai mati ini bagian dari syirik karena kecenderungan manusia itu ada kecenderungan kepada tiaroh. Kata Nabi innakum latamilu ila tiaroh. Kalian itu mesti ada dorongan untuk rasa khawatir dengan panggebluk itu. Kata Nabi wa tiaroh fi salasatil khisal. Dan tiaroh itu biasanya berkaitan dengan 3. Fil markab maskan wal mar'ah. Markab itu kendaraan, yang kedua maskan itu rumah, yang ketiga mar'ah perempuan atau istri kita. Makanya ritual golek bojo, kemudian gawe omah sama kendaraan itu mesti ubur rampene komplit. Karena mereka ngerti itu, ya toh, omah dinggoni salawase, istri menjadi pasangan kita, itu jangan sampai keliru. Makanya wes pokoknya begitu banyak lah ubur rampenya kaitan itu. Coba
kaitan dengan menikah itu nanti mesti ditonton tenan, sangkan parane, wetone, apalagi waktu nikahnya bareng itu golek dina kudu pas tenan. Kenapa? Karena ini nanti menjadi pasangan kita selamanya katanya. Makanya mereka khawatir. Lek antum orang yang sudah paham agama, kita mentauhidkan Allah Ta'ala gampang, nggak ada yang bisa memadorotkan kecuali Allah Ta'ala. Bismillah antum tawakal, selama kita baik, kita berdoa pada Allah Ta'ala, kemudian pasrah, mesti akan dipilihkan yang terbaik. Wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang pasrah kepada Allah mesti cukup, mesti dicukupi. Cuman yang jadi masalah orang itu kalau nggak tawakal, dia nggak kenal Allah, mesti khawatir, ya toh. Coba, misalnya antum bayangkan pola pikir orang musyrik, orang yang tidak kenal Allah, itu kemudian dia khawatir, piye carane ben atine tenang, piye coba mereka itu. Makanya mereka golek ketenangan lewat dukun, lewat jimat, lewat kemudian ritual-ritual itu supaya tenang. Lah antum bersyukur banget Pak, jadi orang mukmin, nggak ada yang bisa membuat kita khawatir kecuali Allah Ta'ala, tenang. Coba saya itu nonton orang kalau musyrik, kalau syirik itu ya, itu nggur ketir-ketir, nyamar, khawatir, deg-degan, suro wedi tanggal 13 ngono wedi. Ongko 13 lho wedi banget. Apa-apa serba ketakutan terus. Ini malam suro dikelilingkan, ditawafkan, arep numpak pesawat wedi ketakutan terus. Makanya kita betul-betul yakin dan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ini di pagi hari ini saya sampaikan 8 status manusia yang bakal masuk surga. Nah, status yang pertama adalah halatir rajul, ya, ini keterangan dari sahabat Umar bin Al-Khattab Al-Faruq, ya. Dia termasuk mertua Rasulullah, ya, mendapat gelar Al-Faruq karena memang banyak ayat yang turun berkaitan dengan beliau. Pernah menjelaskan tentang 8 status halatil nas, status manusia yang dia bakal masuk surga. Sabatu halatin min ahlil jannah. 8 status manusia yang bakal masuk surga. Ini yang pertama tadi saya sampaikan, status manusia yang mati dia tidak melakukan dosa kesyirikan. Karena jelas tadi ayat dan hadisnya saya sudah sampaikan gitu ya. Yang penting antum sudah ini nomor 1 dipegang betul, jangan sampai kita mati dalam keadaan berbuat syirik. Dan syirik itu enggak cuman bentuk perbuatan. Para ulama membagi syirik itu ada 3. Ada syirik yang bentuknya perbuatan, ini yang paling banyak. Misalnya sujud, pasang saji, atau menyembelih binatang selain Allah Ta'ala, mendatangi dukun dan sebagainya. Tapi ada syirik yang wujudnya itu ucapan. Bisa jadi dia tidak melakukan kesyirikan, tapi omongannya itu omongan yang mengandung kesyirikan. Misalnya sumpah dengan selain Allah, itu omongannya bisa membatalkan Islam. Ada omongan syirik walaupun tidak sampai membatalkan Islam, karena syiriknya syirik kecil. Tapi ini para ulama sepakat itu bagian dari kalimat syirik. Misalnya apa? Ngomong laula ana, untung ana aku, orang ana aku apa mati nugi anakmu ki, ngono misalnya. Atau misalnya ngomong laulal batoh, dalam hadis itu andai kata bukan karena kambing saya itu mesti kesatronan loh, tadi malam maling itu coba untung wedhusku gembor-gembor akhirnya malingnya melayu. Seakan-akan yang bisa menghilangkan madorot itu kambingnya. Nah itu kalimat-kalimat ini ternyata termasuk jatuh kalimat syirik, walaupun itu syiriknya asgor. Kan syirik itu terbagi 2 Pak, ada syirik akbar, ada syirik asgor. Syirik akbar dalam perbuatan ya ada, misalnya tadi sujud kepada selain Allah. Ada syirik akbar, syirik kecil dalam bentuk perbuatan, misalnya pasang nganggo ake, jarine nganggo ake luweh mulia, ketok aku kok ketok luweh berwibawa, ngono-ngono kuwi lho. Itu walaupun tidak sampai membatalkan Islam, tapi itu termasuk syirik perbuatan itu. Nah, kalau ucapan tadi, ucapan yang besar yang menjadikan batal Islamnya, misalnya sumpah dengan selain Allah atau bernadar dengan selain Allah. Nah, ada ucapan syirik tapi tidak sampai membatalkan Islam. Ning dosa besar ini. Ya tadi kalimat-kalimat yang saya sampaikan itu. Misalnya ngomong Masya Allah wa masyi'ta, itu ada di bab kitab Tauhid, ada satu bab khusus namanya hukum mengucapkan Masya Allah wa masyi'ta, terserah Allah dan terserah kamu. Itu aja nggak boleh loh Pak, ngomong ya terserah Allah dan terserah kamu. Itu seakan-akan memposisikan kehendak manusia sejajar dengan kehendak Allah. Loh berarti sik bener pripun? Sik bener ngomongnya Masya Allah summa syi'ta gitu. Nabi yang mengatakan kalau kamu ngomong ya terserah Allah, kemudian terserah kamu. Orang kok seakan-akan kehendak kamu itu sejajar dengan kehendak Allah Ta'ala. Nek ngono ki rada ruwet lagi ngene iki. Tapi ternyata ada syirik yang lebih ruwet lagi. Apa itu? Asyirku fil i'tiqad, syirik dalam keyakinan.
Jadi orangnya tidak melakukan syirik, bisa jadi dia tidak berbuat syirik, tapi dalam hati dia punya keyakinan bahwa bulan Suro kuwi luweh ganas, luweh sakral dibanding bulan yang lain, ya toh. Dari sisi mistiknya itu, maka dia jatuh dalam kesyirikan. Nabi mengatakan ini, keyakinan syirik zaman jahiliyah yang itu kemudian sudah dibersihkan oleh Rasul. Apa itu? Ada 6. Tadi namanya nomor 1 adwah, panggebluk apa sawan. Yang kedua tiaroh. Tiaroh itu meyakini celaka karena keadaan tertentu gitu ya. Misalnya celaka karena tokek, tok tekek. Mangkat, tok wae ora mangkat. Nah, terus kita nekat mangkat. Oh, ayakno celaka apa ciloko ki mau masalah tekek ki mau ngomongnya ora lho, ada nekat lho ki mau. Mosok tahun 2020 percaya karo tekek. Tekek sugih melarat karo tekek ya. Itu namanya tiaroh itu. Atau mengkaitkan, kalau dulu tiaroh itu kan ngeculke burung, dari kata toir burung. Nek burung itu diterbangkan nanti mabur nengen berarti aman, kalau diterbangkan 5 mabur ngiwa berarti celaka. Akhirnya dia kan bingung orang musyrik itu, mangkat ora. Nek antum berangkat kan tinggal doa, bismillahi tawakkaltu ala Allah, mangkat gitu ya dah. Enggak ada yang bisa memadaratkan kecuali Allah Taala. Nek orang musyrik mereka bingung, supaya yakin tenan bahwa perjalanan ini aman, maka dia mengkaitkan dengan burung, makanya disebut tiaroh. Nek orang-orang musyrik di sekitar kampung saya itu sik dodol kembang, ya toh, dia kadang-kadang juga pakai tiaroh itu. Dia mau berangkat ke nonton bojone. Nek bojone turune mlungker nengen, sesuk berarti dodole mangkate arah daerah nengen, ya toh. Kota-kota mangu menggok nengen arah Magetan. Nek bengi kuwi bojone turune mlungker ngiwa, berarti sesuk dodole ngiwa arah Karanganyar. Nek bojone mengkurep kuwi rawani dodol, bahaya iki iso jelungup iki. Ini keyakinan syirik ini ya toh. Kalau diyakini sampai sekarang, maka dia walaupun enggak melakukan syirik, tapi keyakinan ini dibawa mati, maka itu menjadikan dia bisa masuk neraka gara-gara keyakinan. Ada yang ketiga namanya hamah itu meyakini bahaya karena burung hantu. Nek sekarang ya orang burung hantu, burung gagak apa burung apa ngono, pokoknya kaitan kewan. Itu nek bengi-bengi nek mon ngono, wah iki bahaya iki nek wong mati. Itu ya toh. Terus ada kupu, oh berarti nek tamu, ngono-ngono kuwi hamah namanya. Terus gaul itu yang keempat apa? Gaul itu meyakini orang yang mati itu bisa hidup lagi terus balas dendam kepada orang yang hidup. Oh, ini termasuk keyakinan syirik ini. Jadi percaya hantu loh, tapi tenan kok Pak, saya ngerti dewe. Kalau ngerti dewe itu kemungkinannya bukan kok orang yang mati hidup lagi. Itu bisa jadi memang antum itu halusinasi, atau kalau enggak gitu memang ada jin yang kadang-kadang itu menampakkan diri atas keinginan dia, semacam kayak bayangan-bayangan aneh gitu ya. Itu bisa, tapi itu bukan kok orang mati terus hidup lagi. Gitu loh Pak. Ini kadang-kadang kita itu kok kayak nonton film orang genah Indonesia gitu ya toh, suster ngesot, simane jembatan Ancol, kemudian apa hantu apa kuwi, hantu lara untu ngono barang. Hantu lara untu barang dadi hantu nang Indonesia iki kabeh-kabeh dadi hantu. Ya toh, hantune jenisnya akeh bianget ngono lho. Itu. Nah, ini termasuk keyakinan gaul. Maka siapa yang meyakini di bulan Suro ini memang ungsume hantu bergentayangan toh iki. Keyakinannya kan biasanya gitu, nganggep wah bulan Suro iki berarti memang lagi arisan bodone demit ki ya sasi Suro ngono. Demit lagi do arisan ngono ki sasi Suro ngene iki. Makanya sakral itu. Nah, itu kalau diyakini ini bisa kita nanti terjerumus dalam kesyirikan. Antum harus sadar Pak, orang kalau mati itu tempatnya itu sudah lain, dia berada di alam kubur. Kalau dia baik maka dia mendapat nikmat kubur, akan ditampakkan kenikmatan pagi dan sore sampai nanti datang hari kiamat. Dia nggak sempet balik ke dunia, ngapain wong wis penak neng alam kubur, dadak mulih neng donya barang. Kalau dia memang penjahat kemudian mati di alam kubur, maka dia akan didatangkan siksa pagi dan sore. Kuburan akan disempitkan dan dia nggak akan bisa lagi boro-boro kok mau balik ke dunia, izin malaikat saya pengen izin balik ke dunia, pengen meden-medeni mbok deku, ndak ben masalah mbok deku tak jaluki duit ra entuk ngono, ya ora mungkin diizini sama malaikat ya toh. Terus nek misalnya ada hantu kok balas dendam terus membunuh orang hidup, ini pertanyaannya sekarang secara hukum gimana hukum orang mati membunuh orang hidup? Nah, coba antum takok ulama siapapun, kuwi ra enek jawabannya. Kenapa? Mbok takok Imam Syafi'i itu, nggak mungkin ada jawaban hukum orang mati membunuh orang hidup. Karena orang kalau sudah mati nggak bakal bisa membunuh orang hidup.
Kalau dalam hadis orang yang mati itu terputus amalnya. Ya toh, kalau baik ya nggak ada catatan buruk. Lah gimana kalau orang mati membunuh ngono? Catatannya malaikat piye kaya ngono kuwi? Ya ora iso. Masalahnya ya nggak mungkin gitu loh, ya toh. Nggak mungkin kok, pertanyaan kok aneh. Nah, ini masalahnya memang begitu banyak keyakinan-keyakinan gaul. Lah, termasuk di antara itu ada namanya Sofar. Sofar itu meyakini sakralnya bulan Sofar. Kalau zaman jahiliyah dulu itu bulan Sofar, kalau kita malah bulan Muharram. Padahal itu bulan dari kata Muharram itu artinya suci, kayak tanah haram itu tanah suci. Lalu kemudian malah kita tidak terhambat untuk tidak beramal soleh di bulan itu. Eman ngejabi anak sisan bulan suro sisan, jadi sedekah itu pahalanya lebih gede. Aku rencana ngono kuwi engko nek duwe duit arep ngejabi anak bulan suro ngono ya. Terus nang kawa malah gratis. Jadi itu nomor satu pokoknya antum nek pengen masuk surga, kata Umar bin Khattab nomor satu halatil rojul, status laki-laki yang mati tidak melakukan syirik sama sekali. Nomor satu bab syirik ini masalah 8 ki jelas ora cukup kok iki. Wis kurang seperempat kok waktu niki. Saya pengen sampaikan sedapatnya saja ya toh. Yang kedua, ini bab syirik biar dikaji nanti detail-detailnya itu. Tapi secara umum penting antum mati tidak membawa syirik. Sekarang mulai tobat kepada Allah Ta'ala. Apalagi seumur-umuran jenengan ini mbah-mbah terus karek nunggu adzan, nunggu mati. Itu sojo kokan gagasan aneh-aneh gitu loh. Terus pokoknya karek ngokeh ke tobat, ngokeh ke amal soleh, mikir ke surga. Jangan sampai kita kemudian malah terbebani dengan pikiran-pikiran seorang genah, terutama pikiran syirik. Wong terbebani dengan sikap anak, sikap orang lain yang membuat kita itu jadi terhambat ibadah saja. Itu Nabi melarang. Ada wasiat Nabi untuk orang-orang yang sudah usia senja. Apa itu? Ini wasiat Nabi kepada Abu Dar, tapi sebetulnya berkaitan dengan kita semuanya. Apa wasiat Nabi? Ammaroni kholili, kata Abu Dar, saya diperintah kekasihku yaitu Nabi Allah yakhafu lamatalaim. Ketika umur kita sudah tua, nggak usah terlalu terbebani pikiran dengan sikap dan omongan orang. Wis nek wis sepuh ngono wis jenengan karek ngepenake urip, nglumpuk keluarga, ngokehke tobat, ngokehke bersyukur, terus fokus ngejar surga. Jangan terlalu terbebani pikiran dengan sikap anak, sikap mantu, sikap tetangga, sikap teman-teman. Alah wis ora usah digagas, ya toh. Pokoknya karek ditenangke nggo ibadah gitu loh. Itu pikiran-pikiran sampah itu jangan sampai mengganggu ibadah. Kok gek wis umur-umur kaya antum ngeten iki sik kepikiran anak entuk arisan mikir piye yo anak lanang kae entuk arisan 20 juta. Mosok aku ora kecepretan iki jan ra sopan tenan. Padahal orang bayangke sik gembol 9 sasi sapa, ndek ben sik ngopeni 2 tahun sapa. Ngono kuwi mah dipikir. Wis emang antum kurang duit ngono apa piye? Sik mikirke kaya ngono, mikirke anak mantu. Saya tuh judek kok iki, duwe anak mantu. Anak mantu kene ora wong desane dhewe, anak mantu wong kota, ora godak, ora iso nyambut gawe. Mosok aku mangkat ngaji, mulih nggur tak kon nyapu, isah-isah, ngepel. Lah kaya ngono kok ya ora. Aku mulih ngongkrongke ceret ya ora, nyapu ya ora. Ngono kuwi pikiran meneh. Lah mbok wis antum kowe karek fokus ibadah ngono lho, Bu. Kaya ngono dipikir wae terus malah cerita-cerita. Ya to nang nggon pengajian nyeritake anake mantu barang ki apa manfaate apa? Kapak-kapakno itu anak antum dhewe. Apalagi kemudian nanti di masa tua. Masa tua kok kemudian antum masih jengkel sama anak, kemudian sampai mati, ya to antum belum bisa ngasih ridho kepada mereka. Antum masih ada rasa dongkol, maka itu dampaknya mengerikan untuk anak. Anak itu hidupnya akan carut marut, anak itu akan terlunta-lunta, anak kita bakal sakit-sakitan. Ditambah lagi nanti anak kita, yo anaknya jadi nakal, jadi putune dewe, jadi saya rugi awake dewe. Maka sudah, apapun yang menimpa anak kita, jenengan doakan baik, jenengan ikhlaskan, ya toh. Kemudian antum dipaksa diri kita untuk ngasih ridho kepada mereka. Sik bangsa-bangsa ngono wis ben, alah ora ngekek duit ya wis, antum lorong ngono kepepet anak randang teko, ora usah terus dipikir, ya toh. Iki anakku kok ya piye yo, aku lorong ini kok ya ora perhatian. Alah wis itu pikiran-pikiran sampah kayak ngono wis tenang aja ya toh. Engko nek pas pengajian bahas anak engko tak kandhanane anake. Kowe ra mikir mbokmu kayak sedih kae lho ngono ngandani. Nek jenengan ki enggak usah terlalu banyak mikir kayak gitu itu. Nek pengen bahagia itu enggak usah terlalu terbebani pikiran-pikiran yang tidak baik. Itu membuat kita jadi kurang nyaman ibadah. Nanti ning ati dadi ora ridho dengan mereka.
Adalah anak yang nggak dapat ridho orang tuanya itu nanti mendapatkan kemurkaan Allah. Kalau Allah murka itu menjadikan umur mereka pendek. Kan ada hadisnya itu, man aqqa walidain, anak yang membuat jengkel orang tua, qasirat umruhu, bakal dipendekkan umurnya, wa farraqa amruhu, urusannya jadi kacau kabeh. Jadi anak itu jadi uripe terluntah-luntah nanti. Kemudian anaknya wa wahabalahu waladun yuaqibu, nanti anak dia juga jadi jahat sama kita. Masalahnya dia jahat sama orang tuanya, anak kita jahat ke kita, akhirnya cucu kita jahat sama bapaknya. Ya padha wae to, akhirnya merentek ya ke kita sendiri. Ya wis ikhlaskan. Nggih niku yang kedua sekarang, status orang yang mati bakal masuk surga itu apa? Kata Umar bin Khattab itu adalah halatil faqir sabirah wala yabi'u dinahu bidunyahu. Status yang kedua adalah status orang yang miskin tapi dia sabar, dia mati dalam keadaan bersabar atas kemiskinannya, dia tidak menjual agamanya dengan dunianya. Ini menunjukkan bahwa kebiasaan orang miskin itu dekat dengan kekafiran. Makanya Nabi mengatakan kadal fakir ayakuna kufron. Banyak orang melarat itu akhirnya kufur, menjadi murtad. Akhirnya karena melaratnya kemudian imannya dijual. Gara-gara diutang 5 juta dibayar gereja, murtad. Karena randuwe panganan kayak beras 3 kresek karo supermi 3 tobos karo diamplopi 2 juta, murtad. Ngono-ngono itu gampang. Makanya kalau dia tetap sabar, kemudian tidak menjual agamanya, dia tetap rajin ibadah, maka dijamin status dia itu bakal masuk surga. Karena dia ikut rombongannya Nabi Ayub. Nabi Ayub itu dinobatkan manusia yang paling berat ujiannya. Enggak ada manusia di muka bumi ini yang ujiannya beratnya ngalahkan Nabi Ayub. Makanya nek antum enggak sabar ya tahu nek alasan apapun wis terbantah dengan adanya Nabi Ayub. Lah saya enggak bisa ibadah ya wajar toh Pak. Wong kula golek butuh, kula repot, bojo kula nggih pripun niku anak kula lara, kula dhewe ra iso nyambut gawe. Alah wis ra enek sak amut-amute dibanding Nabi Ayub. Antum ngerti? Tak ceritani Nabi Ayub nggih. 5 menit ngono wae. Rasa 2 menit ngono wae Nabi Ayub. Nabi Ayub itu nikah umur 20 tahun, istrinya umur 30 tahun. Allah berikan kekayaan full, yaitu punya kambing 2000, unta 2000, sapi 2000. Ini diriwayatkan dari Imam Qurtubi. Itu selama 20 tahun beliau belas, enggak pernah merasakan sakit, enggak pernah merasakan susah, diberi kenikmatan full. Punya kebun kurma, kebun delima. Kemudian hanya waktu 4 hari saja. 4 hari saja Allah uji, ya berarti di umur 40 kan nikah umur 20 dapat kenikmatan full 20 tahun toh. Itu hanya 4 hari. Hari pertama semua anaknya, jumlahnya anaknya itu 40 dari 4 istri, ya toh. Itu meninggal sehari, anak 40 mati bareng. Hari kedua itu sapi 2000, unta, kambing 2000 mati bareng. Hari ketiga itu semua aset kebun, rumah, sertifikat, kemudian BPKB, kekuayaan kabeh kobong, terbakar, baju pakaian habis semuanya. Ya toh, entek kabeh. Nah, hari keempat beliaunya sakit dan semua organ sakit. Organnya enggak cuma organ dalam, organ luar, organ dalam kabeh sakit. Dalam riwayat itu enggak ada 1 senti pun kulitnya yang enggak kena sakit, kecuali lisan sama mata. Itu dok yang enggak kena sakit itu. Yang lain organ dalam semuanya sakit. Usus, liver, ginjal kabeh kena. Dan itu ya tidak hanya sehari 2 hari. Dan hari berikutnya istrinya semuanya minta cerai. Tinggallah dia berdua dengan istrinya dalam keadaan semua aset habis, anak mati semuanya, semua hilang. Dan itu beliau belas nggak pernah gresulo, ya bahkan nggak cuman mengeluh saja dengan kalimat yang paling ringan, ngono tok nggak pernah. Beliau itu saking sabarnya, istrinya sampai nggak kuat itu pas 18 tahun bertahan, saking nggak kuatnya itu ngomong, kamu kan Nabi mbok ndonga ngono loh, biar kita itu diberi kemudahan. Apa kata Nabi Ayub itu? Kamu urip bareng saya penak itu berapa tahun? 20 tahun. Terus kita sakit gini berapa tahun? 18 tahun. Ya kok sih sabar, 2 tahun kas. Nanti tak ndonga. Betul di tahun ke-20 beliau berdoa,
Dan doanya orang kok, ya Allah kembalikan duit saya. Enggak. Doanya itu wa ayyuba idna darabbahu anni masaniya darra wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, saya sudah mengalami kesulitan yang begitu panjang. Engkau Maha Penyayang. Itu tok. Langsung Allah itu ngerti maksudnya. Fastajabalahu, langsung aku kabulkan semua apa yang terbetik dalam hatinya Nabi Ayub. Wa atahu ahlahu, kemudian aku kembalikan semua hartanya dan keluarganya. Wa mislahu, dan 2 kali lipatnya. Masya Allah, langsung dikembalikan. Unta 4.000, kambing 4.000, anak jadi 80, istri jadi 8. Wah, ngono-ngono kuwi. Nah, itu buah kesabaran ngono kuwi. Nggur kurang sabar jenengan asline nggur kurang sabar. Orang sithik anak mati ngono stres dhewe langsung. Itu ya yang pertama. Makanya miskin itu dekat dengan surga, doanya mustajab. Banyak keunggulan orang miskin. Rumangsane peh miskin itu kemudian kekayaan berkurang karena patokan kaya itu ternyata kalau dalam Islam bukan duit. Walaupun dia miskin bisa jadi lebih kaya dibanding orang yang berduit itu. Karena banyak orang kaya malah makannya sedikit, banyak orang miskin malah makannya oke. Berarti rezeki yang dimakan, yang digunakan. Banyak orang miskin malah gunake mobil wong sugih-sugih, sik wong sugih malah ra iso numpak mobil, setruk. Mobile pirang-pirang numpak kursi roda, sik melarat malah ra ndek mobil nggur nyopiri mobil wae. Rezeki itu aslinya ya, bahkan Nabi yang mengatakan, orang itu bakal merasakan kenikmatan itu justru ketika sedikit. Coba jenengan tonton, wong melarat itu ya toh, ora tau mangan iwak, ora tau mangan sate, itu ketika makan sate ketok enak. Karena apa? Jarang, arang-arang makan sate. Saya kemarin jajan tuku sate malah bakule sate Pak Dadut kono kan konco itu malah mangane kangkung ngono. Wah, Pak, jenengan ki nyata malah mangan kangkung. Ambedene ngedep sate. Makanya enggak ada bakul sate kok mangan sate terus masih dipangan ki bangsa bothok, kangkung, ngono-ngono kuwi. Kenapa? Karena dia terbiasa hal kayak gitu. Padha, Pak. Wong sugih mbendene mangan iwak pitik jeleh kuwi malah wong melarat itu kadang-kadang mangan tempe aja jauh lebih nikmat itu. Makanya kenikmatan itu enggak ada kaitannya dengan kekayaan sebetulnya. Makanya aslinya kita itu dalam keadaan apapun itu dalam keadaan baik. Penting kata Nabi ya, antum selalu berada pada kebaikan dan surga kalau punya 4 keadaan. Idza utiya sakaro, kalau pas untuk nikmat disyukuri. Yang kedua idza ubtuliya sabaro, kalau pas diuji sabar. Yang ketiga idza utiya wa idza ata istamaro, kalau pas taat dilanjut terus istiqomah. Yang keempat idza adnaba istighfar, kalau pas dosa istighfar. Wis kaya ngono tok. Bahkan ya orang-orang miskin ini itu nanti masuk surganya dikasih kompensasi oleh Allah lebih dulu dibanding orang kaya. Dalam hadis Nabi mengatakan yadkhulunal jannah al fuqara qabla agniyaihim binisfun nahar. Sesungguhnya orang-orang miskin akan diberi keutamaan di akhirat, dimasukkan surga lebih dulu dengan orang kaya dengan selisih waktu nisful yaum ya, separuh hari atau sekitar 500 tahun. Nah, coba sampai orang kaya itu pada iri berdoa, ya Allah, mbok saya kembalikan ke dunia, hukum saya jadi orang miskin ngono kuwi ya. Bara penak dadi wong melarat itu. Penting sabar. Biasanya orang miskin ini dia akan diberi kenikmatan harta jauh lebih tinggi dibanding orang kaya. Orang miskin juga kata Nabi ini ya, itu saya ingat kalimatnya ini gini. Orang miskin dia nanti kalau diuji sakit itu sakitnya sakit yang tidak berkepanjangan. Karena ada riwayat dari Abu Bakar As-Siddiq, beliau mengatakan bahwa al-aghniya, al-bakhil minal aghniya, orang kaya yang pelit itu akan diuji oleh Allah Ta'ala asobahul illah al-daimah. Kata Abu Bakar, dia kalau kena penyakitnya itu daimah, memanjang, sehingga duitnya itu nanti habis untuk ngobati penyakitnya. Coba jangan tonton, ini bukti ya. Rata-rata nek wong melarat ngono kuwi kadang-kadang nggur kerokan mari, greges-greges nyata mangan tengkleng mari ngono kuwi. Tapi nek wong sugih ketoke nggur gatel dikukur ra mari, ngedol penter bareng nggur mengobati penyakit aja susah. Kadang-kadang penyakitnya itu abot-abot. Nggo terapi kasih berapa tahun enggak sembuh-sembuh, kanker, asam urat, kemudian cuci darah, gagal ginjal. Wes penyakitnya itu penyakit sik menaun, enggak bisa cuman sekedar kerokan apa pijitan, apalagi nggur manteng kleng mari. Mulane rasa terlalu iri dengan orang-orang kaya. Mbok duwite akeh itu, Allah menggambarkan duit itu seperti air. Kan di ayatnya itu surat Al-Kahfi Allah mengatakan darabahu masalul hayatid dunya kalma'in anzalnahu fis sama.
gambaran duit atau harta itu seperti air yang Allah turunkan. Air itu, ya toh, jenengan butuhnya seberapa toh air kuwi? Ya toh, misalnya jenengan cukup sehari sak ember, wes cukup itu. Nah, coba misalnya sugih banget air sampai melimpah, ya toh, sampai ribuan itu malah nggak fungsi, banyak mubadirnya. Air di rumah saya itu hampir 3/4 dim itu gede banget dari sumber, itu malah buang terus itu. Coba nggih apa banyak segitu banyak. Coba kalau air itu sedikit yang kita pakai lo seberapa? Nek banyak banget malah mubadir. Sama wong sugih kokean duit ki malah kokean sik mubadir. Tuku akeh rego 10 juta. Tuku RE King rego 115 juta. Kingnya sik orisinil. Tuku mobil Oplet rongsok nggone sidul ya startere ra iso 800 juta. Nggih apa kaya ngono kuwi? Tuku jet pribadi akhirnya parkir bendina bayar, mbasan numpak ya to nggur setahun pisan. Kaya ngono kok dadak duwe. Nek aku misalnya duwe duit ora mungkin tuku jet nggih apa ngono kuwi. Nyopir ya ora iso, parkir ya adoh. Ya mbok karek tuku tiket ngono ae nek nggur pengen numpak pesawat. Makanya asli ini bingung aku judek kok mikir ke wong sugih kaya ngono kuwi. Ndak tuku ngono. Mosok nyewa sopir bareng sopire Raffi Ahmad ki pira 10 coba. Gajine ada yang 10 ada 8 juta. Sopir 10 ki terus apa nikmatnya wong aku misalnya iso bayar sopir yo. Penak tak supiri dhewe karo bojo karo anak-anak ngono cekikian bareng-bareng dadi ra nek wong sopir arep Gojek ora penak no kene iki ngono. Hah. Blokan asline Raffi Ahmad kaya yang untuk tak nyewa sopir itu motor wonge kan nggur loro kok supire 10 bareng nggih apa supir 10 kon nganggur ngono apa piye wong sugih kok kan mubadir hasilnya itu judeke itu ya. Baik, sekarang yang ketiga status orang yang mati itu bakal masuk surga adalah halatil aghniya syakiron wala yabkhuluna fi amwalihim. Status yang ketiga itu status orang kaya yang dia mati, dia ahli bersyukur dan dia tidak pelit kepada hartanya, dia habiskan untuk kebaikan dan untuk sesuatu yang dicintai Allah. Tuh, jenengan nek pengen masuk surga, nek dadi wong sugih, ya toh? Kan pilihannya nek ra sugih melarat to niki. Nek pas melarat berarti milih sabar, itu jaminannya surga. Karena pintu surga lewat sabar itu gampang. Kalau sugih, nah ini kesempatan antum masuk surga lewat jalur syukur. Kita habiskan harta untuk kita gunakan untuk memborong pahala. Nah ini saya nukilkan apa saja cara ngentekke duit atau menghabiskan harta yang dicintai Allah. Pokoknya antum nek duit rasa deman-deman, antum habiskan untuk 4 akses ini. Pertama adalah untuk nafkah. Nafkah itu untuk istri, anak, mertua, orang tua, saudara. Kan nafkah ada 4, suami istri, kemudian bapak ke anak, kemudian anak laki-laki ke orang tua, sama saudara laki-laki. Maksudnya laki-laki ke saudara-saudaranya. Itu nafkah itu. Nek perempuan kan dapat jatah dari bapaknya, dari suaminya, dari anaknya. Wis penak wong wedok kuwi sing jatah akeh ngono lho. Nah itu. Jadi sudah enggak usah eman-eman nek nggo bojone, nggo anake, nggo wong tuane ora usah deman-eman. Dientek-entek kira apa-apa. Anak dijak ya kowe duding-duding. Aku nek pas lunga itu anakku tak kon duding-duding kok kono milio ngono ae to. Ning aja punjul kok 50. Jajan ngono sekali-kali. Kemarin ke Lamongan saya ngisi wadaan ngono kuwi, saya mampir ning nggon apa sik jajanan ora kulino apa seafood apa ngono kuwi wong muile ana sik cumi-cumi enek sik apa ngono. Aku nonton regane iki rada teratapan iki bahaya iki. Ya wis apa aku kelingan iki ngentekke duit nggih apa deman-eman supaya anak kita seneng, istri kita seneng, ora apa-apa turuti gitu loh. Itu ngentekke duit yang dicintai Allah. Karena duit kalau ke mereka itu balik. Kenapa? Karena doa 4 ini enggak akan pernah ditolak. Doa istri ke suami, doa anak ke orang tua, doa saudara-saudara kepada kita, sama doa orang tua ke anak. Itu doanya enggak pernah ditolak. Makanya antum nek ngasih ke mereka kelas gitu aja, rasa deman-eman tur ora nek rugine, ngekeki bojo rugi apa? Wong balik lagi ke kita. Orang yang pelit itu mesti malah rezekine dihambat oleh Allah karena dia menahan haknya orang. Istri itu punya kewajiban kita ke mereka untuk memenuhi haknya. Kalau kita tahan, nanti hak kita malah ditahan. Nah, antum jor-joran ke mereka, itu malah Allah akan melancarkan rezeki kita. Itu memang itu yang pertama. Yang kedua, ngentekke duit yang dicintai Allah apa? Untuk jariah.
Jariah itu enggak cuma masjid, ya banyak aksesnya, bisa nanam pohon, bisa ngambil air, bisa mengajarkan ilmu, bisa punya tinggalan anak-anak yang soleh, bangun masjid, bagi Al-Quran. Kata Nabi, sab'un li abdihi ajrun yajri li abdihi ajrahu, ada 7 pahala yang mengalir terus nggak putus-putus, fahuwa fi qabrihi ba'da mautihi, walaupun dia sudah di dalam kubur setelah matinya. Apa itu? Man jara nahra, mengalirkan sungai, man khafara bi'ra, bikin sumur, kemudian man gharasan nahla, nanam pohon, man banal masjidah, bangun masjid, man warasal mushaf, mewariskan mushaf. Wes banyak banget itu akses-akses kayak gitu itu. Jangan tuku dispenser dum-dum ke masjid sak takeran, atau beli sendal sak ceri dum-dum ke masjid. Itu semua orang yang serandalan pakai milik kita, antum dapat pahala kabeh. Itu tuku dipasangin kayak ke masjid-masjid sik sumuk-sumuk ngono kuwi. Nek nang Tangmangu kan ra payu dipasangin ngono kuwi. Nyata sik daerah panas-panas ngene iki. Itu antum mati nanti selama tipasnya masih munyer terus, itu antum di alam kubur dialiri pahala enggak putus-putus itu. Itu. Yang ketiga, ini untuk ngentekke duit yang dicintai Allah, Pak. Untuk markab fisabilillah, untuk kendaraan dan perangkat-perangkat di jalan Allah, untuk perangkat perang, untuk perangkat jihad, untuk kendaraan yang mendukung ibadah. Makanya nek nggo kendaraan ke ora apa-apa rasa deman-eman, ya toh. Jo ngasi kita arep ngaji nang Takeran lintas provinsi, motore Supra tahun 97 itu guys. Toko munggah Sarangan klek macet. Itu nek iso Nmax turbo dadi diunturke jurwantal ngono kuwi. Rasa deman-eman duwe tok deman-eman. Nek mobilku kae memang ora tak ijolke, masalahe aku wis pernah niat tuku Avanza ngono, bojoku malah ora seneng ngono kuwi. Ora masalah duit dong, duit ra kok dadak dipermasalahke. Masalah mumet ngono, nganggo Avanza mumet jarene. Padahal ya, nek gelem Pak, saya itu ya, itu kan PJ, duwe mobil peduli dakwah, PJ ini saya, kemudian mobil masjid itu ya PJ ini saya, mobil ambulan telu, nek gelem aku nyupiri ya, jadi gampang banget, tapi ora gelem kok bojoku yang gumun aku yang di, ora cocok dadi wong sugih ngono piye ngono iki, wis ora apa-apa ngono ki malan. Terus aku akhirnya posting, duwe duit misalnya 600 juta, duwe duit 600 juta, ku kleru ya. Duwe tabungan 10 juta, kemudian numpak Pak Jero, ya toh regane 600 juta, tapi nyetori mikir setoran 7 tahun, ya toh. Terus orang nganggep kan dia kaya, tapi sik duwe ki yakin tekanan batin mikir utang, wae mikir setoran. Kebalikannya, ketoke mobil Cherry tuwek, tapi duwe tabungan 600 juta, ya toh. Motore biasa, orang nganggep mungkin dia melarat, tapi coba duwe tabungan 600 juta iso berbagi, ora mikir setoran. Menurut antum sik sugih sik ndi coba? Mesti nek wong nonton mesti kae sugih kae tumpakane Pajero anyar kae. Nah iki apa Pajero panas njaba jero. Ya, tapi kan enggak peduli, enggak usah digagas pikiran orang. Yang penting antum bahagia. Ketoke mobil elek tapi apa duitnya akeh itu jauh membahagiakan timbangane ketok mobil halus tapi ora ndek duit, ora ndek simpenan mikir setoran. Kayak gitu itu. Ini makanya yang ketiga cara biar harta kita barokah itu dintekke. Itu nek orang pinter, Pak. Kata Imam Syafi'i, orang cerdas itu ada 3 ciri-cirinya. Pertama, man bana qabrahu qabla ayyadkhilahu. Dia bangun rumah di alam kubur sebelum dimasuki. Ora omah sik ning donya arep ditinggal bangun dipol-polke. Sementara omah ning kubur malah enggak dipikir. Sik kedua apa? Man ardarabahu qabla ayalqahu. Dia bisa mendapat keridhaan Allah sebelum ketemu. Masa antum arep silaturahim ketemu ning sik duwe omah urung plong atine. Apa penak ngatine niku? Jenengan arep tenggen kula ning urung gathuk karo aku. Nek ra gathuk boro-boro kok dolan wegah. Lah sama antum nanti bakal ketemu Allah, tapi belum dapat ridhonya iki terus piye urip yang ngono kuwi. Nah, yang ketiga ini yang menarik apa? Man taraka dunya qabla an tutraku. Dia menghabiskan harta sebelum dunia itu meninggalkan dia. Ada orang Karanganyar sana, saya diceritani itu, ngirit-ngirit direwangi makan ora tau enak, dieman-eman terus diirit-irit, akhirnya duitnya ngelumpuk memang karena ngiritnya, akhirnya malah sakit, bahasan sakit mati, duitnya sik disimpen bojone ngirit-ngirit ki mau, akhirnya neng sik lanang rabineh. Ya coba apa ora rugi kaya ngono kuwi. Coba Bu, jenengan ngirit-irit direwangi mangan ora enak, baru iku duwite ngumpul to. Bahasan iku jenengan mati, akhirnya duwite diwarisi wong liya. Akhirnya sama sik lanang, iki bojoku ndek simpenan pirang-pirang nggo rabineh.
Makanya rasa deman-eman nanti mumpung iso urip, mumpung sik longgar, dimanfaatkan untuk kebaikan. Awak tuh nggak suka duit simpen. Orang yang nyimpen duitnya itu berbahaya itu. Allah mengatakan alladzina yaknizuna dzahaba wal fiddah, siapa yang nyimpen emas peraknya duitnya wala yunfiqunaha fi sabilillah dan tidak mau diinfakkan di jalan Allah, fabasyirhum bi'adzabin alim, berilah kabar gembira dengan adab yang pedih. Gimana adabnya? Yauma yuhma 'alaiha finnar, mereka bakal dipanggang di neraka, fatuqwa bi'ajibahum wa junubuhum wa duhuruhum, kemudian disetelika wajah dan punggung mereka. Terus Allah mengatakan hadani, setelika ini makanastum li anfusikum, apa-apa yang kamu simpen. Jadi duit simpenan kita diadekke setelika, nanti disetelika di wajah punggung kita. Kita yang capek ngumpulkan duit, bariku sik menikmati orang lain, ning sik beresiko di akhirat sik kon tanggung jawab. Jenengan sik golek, sik menikmati wong liya, sik tanggung jawab, ya kita terus duitnya dadekke setelika. Wis jan rugi. Kata Nabi, siapa orang yang rugi, celaka dan bodoh? Nabi mengatakan ada 3. Salah satunya apa? Ghaniyun sahih, orang kaya tapi pelit. Nah, makanya ampun pelit-pelit ya sih. Gini tak tambahi jane ada keterangan dari Abu Bakar As-Siddiq hukuman wong sugih yang pelit. Cuman jelas waktunya serampung. Gini aja. Ini kan ada 8 poin status manusia yang masuk neraka. Ini saya baru cerita 3 toh. Status mati yang masih dia tidak syirik. Yang kedua status orang miskin yang sabar. Ini status ketiga orang kaya yang bersyukur. Ini kita enak tak lanjutkan jelas secara rampung. Saya ingin nambahi poin terakhir aja tentang hukuman bagi orang kaya yang pelit. Ya, ini saya nukilkan keterangan dari Abu Bakar As-Siddiq sebagai penutup ini. Al-bakhil anil masakin, orang kaya yang pelit atas orang miskin, la yakhilu ala samaniya uqubatin fid dunya, dia tidak akan terbebas dari satu di antara 8 hukuman di dunia. Pokoknya wong sugih sik pelit kuwi tetap dihukum oleh Allah Ta'ala di dunia. Intinya hartanya tetap habis, tapi dengan cara yang tidak baik. Apa itu? Nomor 1, anha tanaim bil mubahat, dia akan dihukum untuk bernikmat-nikmat dengan sesuatu yang tidak penting. Makanya ya tadi beli jet pribadi, bayar sopir begitu banyak, toko tokek harga 5 kilo, bobotnya 5 kilo harganya 50 juta, terus toko apalagi keong mas semua ora penting-penting ngono kuwi ya. Toko cok bakal regane 5 juta, pring petuk rega 7 juta, tuku kol buntet 15 juta, tuku susuk kantil Nyi Loro Kidul 17 juta, ngono-ngono kuwi. Wong pelit akhirnya duitnya entek nggo hal sik kaya ngono kuwi. Yang kedua apa? Yang mutu ahlahu wa yarisu ghairuhu. Orang kaya pelit nanti akhirnya duit sik deman-eman itu akan diwariskan orang, kemudian setelah dia mati akan dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak dia inginkan. Nggo umroh eman, akhirnya sama ponakane nggo nyalek. Mau untuk haji eman-eman, akhirnya dia mati, akhirnya duitnya haji malah gue tuku mobil yang menikmati dia. Antum eman-eman untuk kebaikan, akhirnya diwariskan orang, gue rabi bojone iki mau ya. Yes, nah gitu sih mending antum berarti membantu suaminya untuk menyenangkan istri keduanya. Yes. Yang ketiga apa? Ayusol itu sultanan wa ya'khudhu ba'da tadlilihi. Yang ketiga, orang kaya yang pelit akan dihukum untuk hartanya nanti akan dikuasai orang lain, kemudian akan diambil setelah dia dihinakan. Ada toko besi Solo milik Cina itu, ketika dia stroke, akhirnya tokonya itu dipasrah ke anak. Ternyata sama anaknya apa? Itu bapaknya dibuang di panti jompo. Jadi orang tuanya itu punya aset begitu banyak, dipasrah ke anak kandungnya, sama anaknya orang tuanya dibawa ke panti jompo. Semua aset orang tua dikuasai anak, akhirnya orang tuanya dihinakan. Nah itu Cina rodok-rodok masuk akal, mereka paham agama. Ada orang ngaji nih, anaknya padahal jubah jenggot itu, bapaknya itu punya toko kelontong karena stroke. Sama kan teman saya nerapi ibunya juga sakit, bapaknya meninggal. Kemudian pas ibunya ngomong ke saya gini, nah
Itu tolong sampaikan ke temenin jenengan sik tukang terapi niku. Pokoke mangke nek tak telepon tetep mriki nggih. Ning ngapunten kula mbayare mung 100. Masalahe ngerti dhewe kula rondo, walaupun kan duwe toko kelontong gede banget kaya supermarket, kaya saiki wis dikuasai anakku. Masalahe ya to, ndek ben Pak iki pelit, akhirnya kayak turun ning anak kan anakanku kaya ngono kae dadi pelit ngono kuwi. Mosok aku dhewe ra dijatah lho Mas ngono ngomong. Itu anak kandung lho kuwi, wong ngaji lho kuwi. Pelitnya kayak gitu itu. Karena hukuman bapak pelit, anaknya jadi pelit, akhirnya harta orang tua dikuasai anak, orang tuanya dihinakan ya, di masa tuanya. Yang keempat apa? Ayahiju syahwatan ilal mal. Dibikin dia tuh punya obsesi kepada harta, akhirnya duitnya habis untuk nuruti ambisinya. Misalnya HP, ya tahu ada model baru spek tinggi, beli lagi. Sudah punya TV, ada TV yang lebih bagus lagi, lebih tipis, beli lagi. TV lawas dijual murah-murahan, beli mobil baru Avanza, ada Avanza generasi berikutnya lebih canggih lagi. Avanzanya sik lawas padahal masih gres, jual murah-murahan, beli lagi, beli. Akhirnya duitnya habis, liane gori ijal, nuruti ambisi, nggak ada puasnya. Atau yang kelima, ayyabda'u ra'yun gharibun fayadhabu maluhu. Dibikin dia tuh duwe gagasan nyeleneh yang membuat hartanya itu habis untuk nuruti gagasannya tadi. Misalnya investasi bodong terus duitnya habis, atau punya gagasan misalnya bikin wisata tapi di tengah hutan, akhirnya nggak ada yang nengok, mangkrak. Jangan kalau tidak Tawangmangu lewat jalan lawas itu kan ada kayak resto tengah hutan itu toh, dhuwur sarangan bawah Cemoro Sewu itu lewat jalan lawas itu dari baru sampai sekarang wis rusak mangkrak ngentekke 2, sekian miliar itu mubadir tok ora nek sik gelem nunggoni. Aku kon turu kene wegah aku ki ya. Nek dikeki gelem tapi nek kon ngopeni ngono jelas wegah. Medeni yo kaya ngono kuwi. Gagasan pindah ibu kota bareng. Ya itu nyeleneh ngono lho gagasane itu. Nah, kemudian yang keenam ayyusibu nukbatan fid dunya. Dia akan dikenakan musibah di dunia min gharqin au hariqin au sarqatin. Bisa jadi tenggelam atau longsor atau kebakaran atau pencurian. Duitnya deman-deman akhirnya colong maling. Kemudian mobil dipinjem nggak boleh, akhirnya kena musibah, jungkel, nabrak apa pokoknya intinya rusak. Atau kemudian duit pelit-pelit kena longsor, kena banjir. Nah enggak gitu. Ya tadi kobong. Nah itu kan di sini intinya kena musibah. Nah yang ketujuh ayyusibu illatan daimatan. Dia akan kena penyakit yang menaun. Fayadhabu malahu limudawamatiha. Kemudian hartanya habis hanya untuk ngobati penyakitnya. Sugih banget nggo haji maneman malah kena apa itu stroke. Terapi terus coba. Wis 3 tahun lho iki, terapi stroke, terapine toko Boyolali, toko Wonosobo. Entek duwite liyane nggo terapi wae ngono ki. Nek wong melarat ki penyakitnya kan orang ngono-ngono kuwi, gampang ya. Nah, yang terakhir ayakhfadu fi mawadi'in gharibin. Dia akan dihukum Allah meletakkan duitnya di tempat-tempat yang asing, kemudian fayunsi hawa, kemudian dibikin lupa. Saking pelitnya nyimpen ki perimpen. Akhirnya ketelisut. Nah, kapok ora. Lali, dokoke ndi ngono lali. Nek ra ngono kena stroke akhirnya dia bingung ngomong. Ada tetangga saking pelitnya itu dia beli sapi nggak ngomong istrinya, nggak ngomong anaknya, kemudian dititip-titip ke tetangga. Habis itu stroke, ketika stroke itu dia pengen jelaskan sapiku neng kono ra iso ngomong. Dia pas sakit itu neng rumah sakit ngomong we ngono kae ya, jelaske sapiku neng kono ning ra nek sik paham. Akhirnya sapi totalnya, ini menurut anaknya, sapi itu kalau nggak salah sekitar 60 atau 70 ekor itu, sik balik cuma 40. Jadi hampir 40% itu sapinya hilang karena ya se nggawa kuwi apa namanya ora tanggung jawab. Karena kebetulan yang punya itu memang pelit, terus dia nggak bisa nyebutkan sapinya di mana-mana itu. Demikian, semoga bermanfaat. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillah. Mari kita tutup dengan doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wa alif baina qulubihim wa aslih data bainihim wansurhum 'ala aduwwika wa aduwwihim. Allahumma inni as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna
waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillah wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.